Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Mardiana Putra dari kelas 4A NIM 23090009. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS data mining. Yang pertama ada A, yaitu regression. Di sini ada dataset, yaitu dataset training set dan testing set. Kemudian kita reading datasetnya. Caranya kita download dataset dari Google Drive, yaitu ada dataset training set dan testing set. Kemudian kita load CSV datasetnya melalui Drive. Di sini kode untuk membaca file training set dan di sini untuk kode untuk membaca file testing set. Kemudian kita tampilkan datasetnya. Di sini outputnya. Nah, di sini outputnya training data itu kolomnya ada X dan Y. Di test data juga kolomnya ada X dan Y. Kemudian kita lanjut ke soal A.1 regression using classical machine learning. Yang pertama kita import library yang dibutuhkan. Kemudian kita load datasetnya. Di sini ada kode membaca dataset training dan membaca dataset testing. Selanjutnya kita persiapan data. Kemudian ekstraksi fitur X sebagai input model harus dalam bentuk 2D array. X train sama dan train TF itu data fitur dari train set. Y train sama dengan train TF itu target label dari train set. Kemudian ekstraksi fitur X dari test set untuk prediksi. Kemudian kita buat dan latih model. Selanjutnya buat pipeline polynomial regression dengan derajat degree 3. Pipeline sama dengan polynomial features ditambah linear regression. Nah, di sini bisa diubah degree untuk eksperimen model non linear. Kemudian kita melatih model pada data training. Kemudian evaluasi model, terus prediksi pada data training. Kemudian di sini kita hitung R2 score sebagai metrik akurasi regresi. Terus kita prediksi pada test set. Untuk prediksi nilai Y dari dataset yang hanya punya X. Kemudian simpan outputnya. Terus buat data frame hasil prediksi untuk disimpan. Nah, untuk kode ini fitur input, untuk ini hasil prediksi Y. Kemudian simpan ke file CSV tanpa indeks. Dan outputnya seperti ini. R2 score train sama dengan 0.7631. Nah, untuk my R2 score sama dengan 0.7631. Nah, penjelasannya, model regresi yang digunakan adalah polynomial regression dengan tujuan untuk menangkap pola hubungan nonlinear antara variabel X dan Y. Setelah dilatih menggunakan data training, model menghasilkan R2 score sebesar 0.7631 yang menunjukkan bahwa sekitar 76% variasi pada data dapat dijelaskan oleh model. Nilai ini mengindikasikan bahwa model cukup mampu mempresentasikan hubungan kompleks dalam data dan memiliki performa prediksi yang baik pada data training. Selanjutnya kita lanjut ke soal A.2 regression using deep learning. Yang pertama kita import library yang dibutuhkan, terus kita load dataset. Di sini ada kode untuk membaca dataset training dan dataset testing. Terus kemudian persiapan data. Terus kita ambil fitur X dari train dan test, ubah ke bentuk array 2D, format yang diminta TensorFlow. Kemudian di sini kita ambil fitur X dari testset. Kemudian kita definisikan arsitektur model. Kemudian kita membangun model sequential neural network. Untuk di sini input layer dengan satu fitur X. Untuk kode ini hidden layer 1 itu 64 neuron dengan ReLU. Untuk yang di kode ini hidden layer 2 itu 64 neuron dengan ReLU. Untuk outputnya layer itu 1 neuron untuk regresi. Kemudian kita kompilasi model. Selanjutnya kita menggunakan optimizer Adam fungsi loss mean square error atau MSE dan metrik MAE. Kemudian kita training modelnya, melatih model selama 100 epos, batch size 16 tanpa output training atau verbose sama dengan 0. Terus kita evaluasi model, terus memprediksi nilai Y dari data training. Untuk ini itu laten agar bentuk array 1D. Terus kita hitung R2 score dari hasil prediksi training. Terus kemudian kita tampilkan hasil evaluasi R2 nya. Terus kita prediksi pada data, kemudian kita prediksi pada data test. Lakukan
prediksi terhadap data X di test set. Kemudian kita simpan outputnya. Terus buat data frame untuk menyimpan hasil prediksi. Untuk kode ini itu fitur input X, untuk yang ini untuk nilai ya hasil prediksi. Kemudian kita simpan hasil prediksi ke file CSV tanpa indeks. Dan ini adalah hasil outputnya. R2 score train deep learning itu 0.8647. Nah, di sini my R2 score-nya 0.8647. Dan penjelasannya di sini saya menggunakan arsitektur jaringan saraf untuk 2 hidden layer berisi masing-masing 64 neuron dan aktivasi ReLU. Model dilatih menggunakan fungsi loss mean square error atau MSE dan optimizer Adam selama 100 epos. Setelah pelatihan, model menghasilkan R2 skor sebesar 0.8647 pada data training, yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 86% variasi pada data target. Ini membuktikan bahwa pendekatan deep learning sangat efektif dalam menangkap pola non-linear dalam data regresi ini. Selanjutnya, saya akan lanjut ke soal B, yaitu classification. Untuk yang B1 itu adalah image classification. Nah, di sini ada kode untuk datasetnya. Kemudian untuk soal B1A, image classification using classical machine learning. Yang pertama kita import library untuk processingnya. Kemudian ini adalah fungsi untuk load dan proses gambar. Untuk X sama dengan ini, untuk X ini menyimpan vektor gambar, untuk Y ini menyimpan label kelas. Terus kode ini untuk literasi tiap folder kelas, satu folder sama dengan satu kelas. Continue ini adalah lewati jika bukan folder, misal file ds store. Kemudian untuk kode ini membaca gambar dari pad dan ubah ukurannya menjadi 64x64 pixel. Terus di sini konversi gambar ke grayscale 1 channel atau efisien untuk ML Classic. Terus di kode ini untuk ubah ke array 1 dimensi agar bisa digunakan oleh model klasifikasi klasik. Terus kembalikan array fitur dan label. Kita load data training dan testing. Terus kita load gambar training dan label dari directory train. Di sini load gambar testing dan label dari directory test. Terus encode label kelas atau string ke integer. Di sini untuk feed dan transform data training. Kode ini untuk transfer data testing. Terus kita konfirmasi atau cetak. Kemudian untuk yang train view training dan test, yang pertama kita import library-nya, kemudian train model klasifikasi, terus inisialisasi model SVM dengan kernel linear dan parameter regulasi C sama dengan 1.0. Terus latih model menggunakan data fitur training dan label numerik. Selanjutnya kita tes atau uji model pada data tes. Yang pertama kita prediksi label untuk data tes. Terus kita hitung skor F1 secara makro atau rata-rata F1 skor dari semua kelas. Terus kita cetak laporan klasifikasi lengkap, precision, recall, dan F1 skor per kelas. Lalu kita cetak skor F1 makro keseluruhannya. Dan outputnya seperti ini. Makro F1 skor sama dengan 0.1961. Nah, untuk my F1 score itu sama dengan 0.1961. Penjelasannya di sini saya menggunakan model support vector mesin atau SVM dengan kernel linear sebagai metode klasik untuk klasifikasi gambar. Gambar tipe menjadi grayscale dan reduksi dimensi menjadi array 1D agar sesuai dengan kebutuhan model klasik. Hasil F1 score makro yang didapat adalah 0.1961, menunjukkan bahwa model masih kurang optimal untuk data gambar karena tidak mampu menangkap fitur spasial secara efektif. Kemudian lanjut ke soal B.1b, image classification using deep learning. Untuk processingnya, yang pertama kita import library, kemudian image processing. Di sini ukuran target gambar bisa diubah 128 kali 128 jika ingin detail lebih tinggi. Base size-nya jumlah base yang direspon sekaligus selama training atau testing. Terus konfigurasi argumentasi atau normalisasi untuk data training. Terus kita normalisasi pixel, kemudian kita flip horizontal gambar secara acak, terus rotasi acak sampai 20 derajat, terus distorsi geser, terus kita zoom cetak atau zoom acak. Terus kita konfigurasi normalisasi
saja untuk data testing tanpa augmentasi. Terus kita membaca gambar dari folder training. Ini adalah lokasi foldernya. Terus kita semua gambar diubah menjadi ukuran ke 64x64. Terus label dikonversi ke one hot encoding karena multi class. Terus kita di sini membaca gambar dari folder testing. Ini adalah lokasi data testnya. Terus untuk ini tidak diacak karena akan dibandingkan prediksi vs ground truth. Terus kita cetak processingnya. Ini adalah hasil outputnya. Kemudian untuk training dan testing, yang pertama kita import library-nya. Terus kita membangun model CNN untuk model sekuensial. Nah, di sini untuk input layer sesuai ukuran gambar. Terus convolution layer dengan 32 filter ukuran 3x3. Terus untuk ini polling layer untuk downsampling. Terus di sini untuk convolution kedua, untuk ini polling kedua, untuk ini flatten layer untuk mengubah tensor 3D menjadi 1D. Terus di sini fully connected layer. Terus untuk ini output layer dengan softmax untuk multiclass. Kemudian compile model. Ini adalah optimizer Adam. Terus kita loss untuk multiclass classification, terus matrix atau evaluasi akurasi. Terus kita training model. Untuk ini adalah data training. Untuk epoch-nya, ini adalah jumlah epoch-nya adalah 10. Untuk ini validasi dilakukan pada test set. Terus kita cetak. Kemudian kita evaluasi model. Terus kita memprediksi probabilitas untuk setiap kelas. Terus kita ambil kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi final. Terus ground truth dari tes generator. Terus kita hitung F1 score dengan rata-rata makro semua kelas diperlakukan sama. Terus kita tampilkan classification report. Dan outputnya seperti ini. Untuk makro F1 score-nya adalah 0.5255. Dan untuk my1 score-nya adalah 0.5255. Untuk penjelasannya, untuk metode deep learning saya menggunakan convolution neural network atau CNN dengan dua layer convolution dan max polling diikuti oleh denser layer. Gambar diproses dalam format RGB dengan augmentasi data dan model dilatih selama 10 epoch. Hasil evaluasi menggunakan makro F1 score mencapai 0.5255, menunjukkan bahwa CNN jauh lebih baik dalam mengenali pola visual dan performanya jauh di atas model klasik. Selanjutnya, masuk ke soal B.2, yaitu text classification. Terus untuk ini adalah kode datasetnya. Di sini ada 3 dataset. Terus kita masuk ke soal B.2a, yaitu text classification using classical machine learning. Untuk ini, kode ini adalah untuk reading dataset dari ketiga dataset di atas. Dan untuk isinya, di sini ada train set, validation set, dan test set. Kemudian kita lanjut ke processingnya. Yang pertama kita import library yang dibutuhkan. Terus kita mod ulang dataset untuk pre-processing dari dataset ketiga di atas. Terus kita TF-IDS vectorization atau mengubah teks menjadi representasi vektor numerik menggunakan TF-IDF. Untuk maksimumnya 5000 vektor kata. Untuk ini adalah feed dan transform data training. Untuk xval-nya transfer data validasi, untuk xtest-nya transfer data pengujian. Terus kita encode label untuk mengubah label kategori menjadi angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Untuk getTrain itu adalah feed dan transfer label training, yeval atau yeval untuk transfer label validasi, untuk getTest adalah transfer label test. Kemudian lanjut ke training dan testing. Yang pertama kita import library-nya, terus kita membuat dan melatih model classification logistic regression, dan untuk maksimal filternya ditambah agar convergent. Terus ini adalah melatih model dan data training. Terus evaluate on test data. Terus selanjutnya kita memprediksi label untuk data pengujian. Terus kita menghitung makro F1 score, rata-rata F1 untuk semua kelas. Terus kita menampilkan classification report. Dan untuk outputnya seperti ini. Markon F1 score adalah 0.6407. Untuk my F1 score-nya sama dengan 0.6407. Untuk penjelasannya, model logistic regression yang dilatih dengan fitur TF-IDF mampu mengklasifikasikan emosi dari tweets secara cukup akurat dengan representasi kata
berbasis frekuensi penting atau TF-IDF. Model ini berhasil menangkap kata-kata kunci yang merepresentasikan setiap label emosi. Hasil event score sebesar 0.6407 menunjukkan bahwa model klasik ini memberikan performa yang stabil dan cukup baik pada data teks pendek seperti tweets. Kemudian kita lanjut ke soal B2B, yaitu Text Classification Using Deep Learning. Untuk preprosesnya, pertama kita import library, terus kita membaca file ketiga datasetnya. Kemudian kita tokenization dan padding. Untuk ini jumlah maksimal kata unik atau vocabulary size. Untuk ini panjang maksimum tiap tweet setelah padding. Terus kita membuat tokenizer dan menyertakan OOV token. Dan ini hanya fit di data training. Kemudian kita mengubah teks ke dalam bentuk urutan angka atau indeks kata. Untuk ini padding semua sequence agar memiliki panjang yang sama. Terus kita label encoding, kemudian label encoder digunakan untuk mengubah label string menjadi angka, terus mengubah label numerik menjadi one hot encoding karena output softmax multiclass. Terus kita setup, terus kita lanjut ke training dan testing. Yang pertama kita import library, terus kita sini modelnya bidirectional LSTM. Dan untuk embeddingnya itu layer embedding untuk mengubah indeks kata menjadi vektor, bidirectional LSTM dua arah agar memahami konteks depan dan belakang. Terus dropoutnya regularisasi untuk mencegah overfitting. Terus dan saya fully encoded layer, dan saya output layer untuk classification multiclass. Terus kita kompilasi model dengan optimizer, Adam dan loss function, categorical concentropy. Terus ini training dengan early stopping. Nah ini untuk monitor, untuk menghentikan training jika file loss tidak membaik. Terus pattern sama dengan 3 untuk tunggu 3 pos sebelum berhenti. Ini untuk ambil bobot terbaik saat file loss minimum. Terus kita latih model dengan data training dan validasi. Terus kita evaluation on test set. Terus kita memprediksi probabilitas kelas untuk data test. Terus ambil kelas prediksi dari probabilitas tertinggi. Terus kita hitung event score atau macro average. Terus kita tampilkan classification report per kelas. Dan ini adalah hasil outputnya. Untuk macro event score yaitu 0.5803. Untuk my event score yaitu 0.5803. Untuk penjelasannya, model deep learning ini menggunakan arsitektur bidirectional LSTM yang mampu mempelajari konteks kata dari dua arah kalimat. Meskipun model ini lebih kompleks, hasil event score sebesar 0.5803 menunjukkan bahwa performanya masih di bawah model klasik. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan data noise dalam teks seperti token username dan belum adanya penggunaan embedding peratih. Namun, model ini memiliki potensi lebih tinggi jika dilakukan peningkatan pada preprocessing dan arsitektur. Selanjutnya, lanjut ke soal B3, yaitu tabular data classification. Untuk ini adalah kode datasetnya. Terus, untuk ini kode ini adalah untuk routing dataset. Di sini ada dua dataset, yaitu dataset training dan testing. Kemudian kita lanjut ke soal B3.A, yaitu classification using classical machine learning. Terus untuk preprosesnya, yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita load dataset, yaitu training dan testing. Terus kita gabungkan data train dan test agar preposisinya konsisten. Terus kita hapus kolom yang tidak relevan atau tidak informatif. Terus kita memperbaiki data numerik yang bermasalah. Untuk ini ubah ke angka. Untuk yang kode ini ubah usia negatif jadi none. Terus kita hapus simbol dari kolom annual income dan ubah ke tipe numerik. Terus untuk ini kode ini untuk encode kolom kategori kecuali label atau credit score. Untuk kode bagian ini isi non kategori dengan string unknown. Terus untuk kode bagian ini ubah kategori jadi angka. Terus untuk kode ini ubah credit history X ke bentuk angka bulan. Untuk kode bagian ini konversi tahun dan bulan. Terus untuk kode ini pisahkan fitur X dan label. Untuk X yaitu label dan Y X yaitu fitur dan Y yaitu label. Dan kita encode label menjadi angka karena klasifikasinya multiclass.
Terus untuk kode ini misalkan kembali xtrain dan xtest sesuai ukuran asli. Kemudian kita imputasi nilai NaN dengan rata-rata kolom training. Terus kita ganti nilai INF atau min INF jadi 0. Terus kita pastikan semua kolom numerik drop kolom non numerik jika masih ada. Terus kita untuk kode ini standarisasi fitur agar skala fitur seragam. Terus untuk split training data menjadi train dan validation. Terus kita setup dan processingnya selesai. Terus kita lanjut ke training. Yang pertama kita import library-nya, terus inisialisasi model random forest dengan 10 pohon, terus kita latih model dengan data training, terus kita evaluasi akurasi validasi atau bukan test set. Terus hasil outputnya yaitu validation akurasi yaitu 0.7654. Selanjutnya ke testing. Yang pertama kita import library-nya, kemudian kita prediksi label test set-nya, kemudian kita hitung makro event score atau rata-rata dari event score tiap kelas, terus kita tampilkan classification report lengkap. Dan untuk outputnya seperti ini. Untuk makro event score yaitu 0.7521. Selanjutnya kita untuk my event score yaitu 0.7521. Penjelasannya adalah model random forest classifier dilatih dengan preprocessing yang komprehensif termasuk normalisasi nilai numerik, label encoding, serta pembersihan data seperti X negatif dan format pendapatan yang salah. Random forest sangat cocok untuk data tabular karena mampu menangani fitur kategorikal yang telah diubah, missing value yang telah diimputasi, serta tidak sensitif terhadap skala fitur. Hasil makro event score sebesar 0.7521 menunjukkan bahwa model dapat memprediksi label kredit atau good or standard secara seimbang dan akurat. Kemudian lanjut ke soal B3B yaitu classification using deep learning. Untuk preprocessingnya yang pertama kita import library-nya, terus kita load dataset training dan testing, terus kita gabungkan agar preprocessing seragam untuk seluruh data. Kemudian hapus kolom yang tidak berguna untuk prediksi. Kemudian di sini perbaiki nilai tidak valid pada kolom numerik. Untuk kode bagian ini adalah convert string ke angka, dan untuk kode bagian ini ubah nilai negatif jadi none. Terus untuk kode ini hilangkan simbol dari kolom pendapatan dan ubah ke float. Terus untuk kode ini label encoding untuk kolom kategorikal. Terus untuk kode bagian ini konversi kolom credit history X dari teks ke jumlah bulan. Selanjutnya untuk kode ini pisahkan fitur dan label. Untuk X yaitu fitur dan Y yaitu label. Terus encode target label ke numerik. Kemudian pisahkan kembali ke training dan testing set. Untuk kode ini isi nilai NaN dengan mean dari kolom masing-masing berdasarkan training setnya. Terus ganti nilai tag hingga INF atau min INF jika ada. Kemudian hapus kolom non numerik yang tersisa. Terus untuk kode ini normalisasi fitur menggunakan standar scalar mean sama dengan 0 dan STT sama dengan 1. Terus split data training menjadi train dan validation set atau stratifikasi agar label seimbang, dan processingnya selesai. Kemudian kita lanjut ke training. Yang pertama kita import library-nya, terus kita ubah target label ke format one hot encoding, terus kita bangun arsitektur neural network atau fully connected. Untuk dense bagian ini yaitu layer input, untuk dropout-nya yaitu regularisasi untuk mengurangi overfitting. Untuk dense ini itu hidden layer. Terus untuk dense ini adalah output layer satu node per kelas. Selanjutnya kita kompilasi model, terus kita latih model dengan data training dan validasi. Dan untuk hasilnya outputnya seperti ini. Jadi, di sini ada outputnya ada 10. Terus kemudian kita ke testing. Yang pertama kita import library, terus kita konversi label test ke one hot. Terus kita prediksi probabilitas dari model, kemudian kita ambil kelas prediksi dengan probabilitas tertinggi. Terus kita hitung Markov event score-nya. Terus kita tampilkan classification import. Dan outputnya seperti ini. Untuk makro event score-nya adalah 0.6166. Untuk my event score-nya yaitu 0.6166. Model neural network dengan arsitektur dense atau fully connected dilatih pada data tabular menggunakan 2 hidden layer dengan dropout dan aktivasi relu. Meskipun preprocessingnya identik dengan B3A dan model telah menggunakan encoding serta
dapat encoding serta scaling yang tepat. Hasil advanced score yang diperoleh sebesar 0.6166 sedikit lebih rendah dari model klasik. Hal ini umum terjadi tabular data di mana deep learning sering memerlukan lebih banyak data, tuning arsitektur, atau teknik lanjutan seperti embedding untuk fitur kategorikal agar performanya optimal. Selanjutnya, lanjut ke soal C, yaitu clustering. Untuk C1 yaitu tabular data clustering. Yang pertama di sini ada kode datasetnya. Terus di sini saya creating dataset, yaitu dengan nama dataset customer segmentation. Di sini adalah output dari datasetnya. Kemudian kita processing dataset. Untuk kode processing dataset, yang pertama hapus kolom yang tidak dibutuhkan jika ada. Kemudian kita isi nilai kosong atau none pada kolom numerik dengan nilai rata-rata dari kolom tersebut. Kemudian untuk kode ini import library label encoder untuk encoding data kategorikal. Kemudian untuk kode ini untuk proses label encoding untuk semua kolom bertipe objek atau kategori. Untuk kode bagian ini ganti none dengan unknown. Terus untuk kode bagian ini ubah nilai string menjadi angka. Terus kemudian kita konfirmasi bahwa processing selesai. Dan untuk outputnya seperti ini. Kemudian di clustering, yang pertama kita import library-nya dulu. Kemudian jumlah cluster yang ingin dibuat, misalnya K sama dengan 3. Terus kita siapkan data numerik sebagai input clustering. Untuk kode ini adalah jika ingin hanya fitur tertentu bisa digunakan, TF fitur 1 atau fitur 2 titik value. Terus kemudian kita buat model K-means dan latih dengan data. Terus untuk kode bagian ini hasil cluster untuk setiap data point. Kemudian tambahkan hasil cluster ke data frame asli sebagai kolom baru. Kemudian kita tampilkan jumlah data dalam masing-masing cluster. Terus kita visualisasi hasil cluster. Untuk kode bagian ini yaitu gunakan dua fitur pertama untuk plot. Terus untuk kode ini adalah judul plotnya. Terus untuk X labelnya itu label simbol X, Y label ini untuk label simbol Y. Terus kita tampilkan plotnya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk cluster 0 yaitu 851 2782 1607. Nah, untuk summary atau the appropriate method is yaitu K-means clustering. Untuk the optimal number of cluster is adalah 3. Terus penjelasannya, metode yang digunakan untuk melakukan clustering pada dataset ini adalah K-means clustering, yang merupakan metode yang tepat untuk data numerik hasil encoding dan normalisasi. Setelah dilakukan proses clustering dengan jumlah cluster K sebesar 3, hasilnya menunjukkan distribusi yang cukup seimbang antara ketiga kelompok, yaitu 851, 782, dan 607 data. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah cluster sebanyak 3 sudah cukup representatif untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan fitur. Oleh karena itu, metode yang digunakan sudah sesuai dan jumlah cluster yang optimal pada kasus ini adalah 3. Selanjutnya, kita ke C2 yaitu image clustering. Untuk datasetnya, ini adalah kode untuk datasetnya. Terus kode untuk processing dataset. Yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita buat model MobileNet V2 tanpa top layer atau fully connected hanya untuk ekstraksi fitur atau bukan klasifikasi. Terus untuk kode ini tentukan folder tempat menyimpan data. Terus kita ambil semua file gambar dari folder. Terus untuk ini siapkan list untuk menyimpan fitur dan nama file. Terus untuk kode ini lakukan ekstraksi fitur dari setiap gambar. Untuk image patch-nya ini patch ke gambar. Terus untuk kode ini resize gambar ke ukuran 224 x 224. Terus untuk kode bagian ini ubah ke array. Terus untuk kode bagian ini ubah jadi batch satu gambar. Terus untuk kode bagian ini adalah normalisasi sesuai MobileNet V2. Terus untuk kode bagian ini ekstrak fitur dengan CNN. Terus untuk kode bagian ini adalah simpan fitur sebagai vektor 1D. Terus
kode bagian ini, simpan nama filenya. Terus kita ubah list fitur ke dalam bentuk array numpy. Terus kita tampilkan save fiturnya atau jumlah gambar x panjang vektor fiturnya. Untuk outputnya seperti ini. Untuk hasil dari outputnya sekitar 4429,1280. Terus untuk clusteringnya di sini, yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita tentukan jumlah cluster yang diinginkan, misal 5. Terus lakukan clustering menggunakan k-means. Terus untuk kode bagian ini adalah hasil cluster untuk setiap gambar, kemudian kita tampilkan hasil cluster untuk masing-masing gambar. Terus untuk kode bagian ini adalah reduksi dimensi fitur dari ratusan 2D agar bisa divisualisasikan. Terus untuk kode ini plot hasil cluster dalam bentuk scatter plot 2D. Dan untuk output hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk penjelasannya adalah untuk summary, the appropriate method is adalah k-means clustering with MobileNet V2 features extraction. Dan untuk the optimal number of cluster adalah 5. Dan penjelasannya, metode yang digunakan untuk melakukan clustering pada data gambar adalah k-means clustering yang diaplikasikan setelah melakukan ekstraksi fitur visual menggunakan model deep learning pralatih MobileNet V2 digunakan untuk mengubah setiap gambar menjadi vektor fitur berdimensi rendah atau embedding, yang kemudian dikelompokkan menggunakan algoritma k-means. Dalam implementasi ini jumlah cluster ditetapkan sebanyak 5, dan hasil visualisasi dengan PCA 2D menunjukkan bahwa gambar-gambar serupa seperti gajah, zebra, dan rusa berhasil dikelompokkan dalam cluster yang sama. Oleh karena itu, metode yang digunakan sudah tepat dan jumlah cluster sebanyak 5 dianggap optimal berdasarkan penyebaran hasil dan observasi manual terhadap gambar yang dikelompokkan. Sekian, itu penjelasan dari saya dari soal UAS Data Mining. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.